Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing monitor Samsung SR30. Oke, langsung aja. Jadi waktu beli monitor ini saya cek ke beberapa marketplace termasuk Tokopedia gitu dan lain-lain ya. Ternyata pas mau check out baru ingat di JDID, dan pas saya buka JDID ternyata ada diskon ya. Jadi di tempat lain tuh sekitar harga 1819, pas di JDID pas flash sale tuh saya dapat 17 sekian gitu ya. Dan ternyata dapat juga ini. Jadi itu adalah mousepad dari JDID-nya. Jadi lumayan lah tambahan ya. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita buka monitornya. Oke, sekarang mereknya kelihatan ya, Essential Monitor SR35, ini 24 inch ya. Dan kita lihat dulu hadiah bonusnya deh. Jadi bonusnya ini nih, di JDID itu nggak ada ongkos kirim ya, makanya saya pilih JDID. Yang lain tuh kan ongkos kirim. Jadi ini nyampe nya juga cepet, besoknya langsung nyampe gitu ya. Kalau saya tinggal di wilayah Depok mungkin karena deket juga. Dan ini dia mousepadnya, lumayan besar. Oke, cukup lah ya untuk mouse untuk gaming, ini cukup banget. Jadi ini adalah tipe modelnya ya, bisa lihat di sini ya untuk lebih detailnya. Oke, jadi di dalamnya ada bracketnya nih, kita buka. Oke, jadi seperti ini tampilan bracketnya. Jadi kita taruh sini nanti di kaki-kakinya ya. Kemudian di sini juga ada petunjuk penggunaannya ya. Kemudian ini untuk bagian dari bracketnya ya, penjepitnya. Lalu di bagian ini masih pasangan juga dari bracketnya, tempat dudukannya. Nanti kita akan pasang semua. Terus di sini kita juga mendapatkan kabel HDMI, lumayan ya. Jadi nggak perlu beli kabel HDMI lagi. Kemudian ini adalah adaptornya. Nah loh, ini gimana ini? Oh, ternyata ada satu lagi pasangannya. Jadi ini tinggal dicolok aja nanti ke sini ya. Ini baru ke listrik. Oke, jadi mudah lah instalasinya. Dan ini dia monitornya, jadi benar-benar sangat tipis sekali ya. Tuh, wow, tipis banget. Megangnya aja ngeri. Dan bezel kanan kirinya tuh, kita lihat aja ya, benar-benar tipis banget, mantep banget ini. Terlihat cantik, rapih. Dan ada tulisan Samsungnya di bawah sini ya. Tuh, ini ada tempat sensornya atau tombol indikator ya lebih tepatnya. Oke, kemudian ini bagian belakangnya ya, soketnya ya, ada port HDMI karena memang kita pakainya HDMI. Kemudian ini untuk ya untuk tombolnya ya. Terus ada D-subs, terus kemudian ini untuk adaptornya. Jadi simple banget. Terus di sini ada spesifikasinya lagi tuh. Oke, di atasnya juga ada tulisan Samsung, dan bagi yang mau dipasang di tembok ini ada tempat bracketnya juga nih ya. Oke, aman. Jadi langsung aja ya kita rakit. Oke, jadi setelah baca buku petunjuknya, ini untuk jepit kabel ternyata ya, untuk beresin kabel di belakangnya biar rapi. Dan ternyata di belakang ini ya, ini kalau mau dipasang ini dicopot-copot dulu bautnya pakai obeng biasa. Kemudian ini juga ada buat tempat baut murnya ya tuh. Jadi terhubung ke sini. Ini tinggal diputar aja tuh pakai obeng sama. Kemudian di belakang bracketnya ternyata juga ada jalur kabelnya. Jadi benar-benar di sini jalur kabelnya dibikin rapi ya sama Samsungnya. Kita langsung pasang aja ya. Ini mudah banget pasangnya, tinggal seperti ini aja. Terus kita kencengin, kita putar pakai obeng yang bagian bawah. Terus kemudian di bagian bawahnya nih ya, ini ada karet-karet ya. Supaya kalau misalkan di atas meja itu dia keset gitu ya, nggak gampang kedorong ya. Jadi peret lah kalau bahasa orang Depoknya mah. Oke, terus kemudian ini yang kabel mah nanti kalau misalkan kita mau pakai. Oke, jadi masangnya cukup mudah ya. Terus kemudian ternyata yang bautnya tadi nggak usah dibuka karena kita juga udah punya baut tuh. Di buku garansinya ada baut, jadi kita tinggal kencangkan bagian bawah sininya. Oke, jadi ini dia hasilnya, dan saya baru sadar ternyata di monitor ini tidak ada audio output. Jadi kalau misalkan sobat pakai monitor ini, otomatis audio outputnya harus ambil dari PC sobat ya. Terus untuk tempat kabelnya bebas ya, mau ditaruh di bawah bisa, di atas juga bisa. Kemudian ini bisa dimiringkan sebenarnya ya, cuman nggak banyak ya, mundur sedikit gitu terus sama balik lagi normal seperti ini. Cuman saya nggak berani ya, saya coba tadi keras ternyata ya. Daripada nanti monitor barunya kenapa-napa, jadi saya tidak coba untuk bagian itu. Dan sebelum kita tes untuk masalah warna, saya tidak bisa memberikan detail ya, karena kita akan berikan langsung ke ahlinya aja. Kita ambil mungkin source dari YouTube lain, misalkan GTID. Jadi ini dia contoh warnanya. Oke, ini sudah terpasang dengan settingan default ya, jadi belum saya apa-apain. Kalau dari monitor saya yang lama yang LG itu agak terang, kalau ini warnanya kayak agak hangat atau warm gitu ya. Coba kita lihat settingannya. Oke, di sini ada settingannya, di mana kita tinggal pilih misalkan ini ada iSaver mode.
Nah, warnanya agak sedikit berubah ya. Dan perlu diketahui juga, ini saya langsung matahari dari kanan ya, dari jendela aksesnya. Oke, jadi agak lebih apa ya, warnanya lebih adem ya dengan eye saver, jadi aman buat mata sih harusnya. Oke, ini saya kembalikan lagi, jadi agak biru lagi. Nah, ini yang biasanya saya lihat memang. Kemudian bagian atas ini ada settingan picture segala macam ya, brightness, contrast, sharpness. Ini coba saya bikin. Oh, ini ada Samsung Magic Bright. Di sini ada custom, standar agak gelap, cinema agak lebih terang, dynamic contrast. Kalau pengalaman saya dynamic contrast tuh kadang berubah-ubah gitu kontrasnya, malah saya nggak nyaman. Jadi kalau sobat suka nonton film atau game mungkin bisa pakai cinema. Terus kalau misalkan sobat buat kerja standar bisa pakai standar ya, agak gelap yang standar ya. Oke, saya pakai cinema aja kayak karena saya suka warnanya, jadi nggak bisa di-setting tuh kalau udah cinema. Kemudian ada HDMI black level. Di sini ada pilihan low dan normal. Oke, perbandingannya sih entah kelihatan apa nggak di kamera. Kalau di sini kelihatan tapi nggak begitu banyak juga sih. Tuh low sama normalnya. Saya pilihnya normal aja deh. Oke, kemudian eye saver matikan aja. Oh, ada game mode juga. Game modenya coba kita on. Oh, lebih bagus ya. Kayaknya kita on aja pilihnya. Ini ada always on, nggak tahu bedanya apa ya. Oke, kita pilihnya on aja. Kemudian response time. Oke, ini memang untuk game FPS ya, ini butuh banget ya. Semakin bawah semakin cepat, tapi biasanya agak sedikit ngeblur ya dari pergerakannya gitu ya. Oke, di sini mungkin karena hanya buat editing ya, kita pakai standar, paling game ya, game-game biasa lah gitu. Oke, kita pakai standar aja. Kemudian picture size ini white ya, sudah bawaan ya, ada auto juga, jadi menyesuaikan, kita pilih yang white aja deh. Kemudian ada on screen display, ini ada transparasi dan lain-lain. Ini mudah-mudahan kebaca ya, di bawah sini saya bacain aja. Kemudian di bawahnya ada self diagnostic ya, jadi untuk tes monitornya kalau ada kendala. Kemudian freezing, karena saya pakai AMD ya, itu freezing itu dari AMD. Saya pakai ada standar dan ultimate nih. Mungkin kita pilih yang ultimate aja ya kali ya, kan ada yang lebih keren artinya. Seharusnya lebih keren ya ultimate ya, karena kan namanya juga ultimate. Oke, lanjut lagi, ada timer juga. Ada PC AV mode, cuma ada pilihan HDMI doang ya di belakangnya, sama yang satu lagi di hub apa namanya. Kemudian short detection nih auto aja, akselerasi, terus power lead dan segala macam. Jadi mungkin power leadnya bisa di on off juga ya, kalau misalkan malam silo gitu bisa di off. Kemudian di bagian informasi ini dia sekarang lagi berjalan di 60 Hz ya. Setahu saya di spesifikasi waktu beli itu 75 Hz ya support ya. Kemudian di bagian kiri source, kalau emang pakai dua, karena dipakai satu ya nggak perlu. Kemudian bagian bawah untuk off. Oke, tadi untuk menyalakan monitor ini kan langsung saya ganti ya, monitor lama dengan yang baru ini itu harus nyalakan dulu dari tombol on off belakangnya seperti ini. Jadi tadi powernya off gitu ya. Jadi ini saya nyalakan manual. Oke, sekarang kita mulai aja tes mungkin dari nyetel film dulu kali ya. Oke, di sini saya tes video 4K HDR ya, walaupun sebenarnya belum HDR. Jadi setidaknya sobat bisa lihat warnanya keluar, dan ini kondisinya silau ya. Memang di ruangan ini silau ya. Jadi cahaya dari luar nih langsung masuk. Ini masih terlihat jelas ya di kamera. Ini agak sedikit silau, tapi sebenarnya kalau dilihat dari mata ini benar-benar lebih tajam daripada yang tampil di sini. Oke, jadi sobat bisa lihat ya, FPS-nya walaupun maksimal 75 setahu saya di sini ya, tapi ini bisa tembus lebih. Tapi ya itu nggak akan masuk semua gitu ya. Jadi masuk ke sini tetap yang 75 itu. Jadi istilahnya ngantri lah atau numpuk. Oke, langsung kita mulai. Dan ini sorry kalau ada kendala di GPU sama memori, karena tadi lagi ngotak-ngatik GPU ya. Abis ini kita akan mereview GPU bekas mining lagi yang 3060 Ti. Jadi di video berikutnya. Oke, ini sengaja FPS-nya emang saya lepas, jadi nggak dikunci di yang freezing tadi ya. Kalau di freezing itu biasanya menyesuaikan emang kekuatannya, misalkan 75 nih TV-nya, frame rate-nya gitu ya, atau Hz-nya, dia akan menyesuaikan. Wah, meninggo itu playernya ya. Oke, sekarang saya coba aktifin yang freezing-nya ya. Oke, jadi yang saya review di sini adalah berdasarkan yang kejadian ya, bukan dari spesifikasi yang tertulis di produk gitu ya. Oke, jadi untuk merubah settingan biasanya kan ada gambar settingan ininya banyak ya. Ada custom, standar, cinema gitu ya, dynamic contrast. Ternyata tadi saya sudah pilih cinema itu untuk kembalikin ke standar sama dinamiknya itu nggak bisa langsung ternyata. Jadi harus direset dulu ya, ibaratnya reset pabrik gitu tuh settingan. Jadi nggak bisa langsung lompat. Oke, jadi di sini ya harus disesuaikan sobat mau butuhnya yang mana ya. Mungkin di sini saya pakainya standar aja supaya warnanya mungkin lebih real ya, karena untuk kebutuhan edit. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Jadi bagi sobat yang mau beli, kalau dari gambarnya sih cukup oke, dan bezelnya benar-benar tipis, tapi sayangnya ada kayak hitam gitu ya di pinggir-pinggirnya tuh.
Jadi dia tetap ada apa sebutannya border ya, border hitamnya di pinggirnya. Ya, tapi tetap cukup oke lah, masih lebih tipis dibandingkan dengan yang lebih bezel lebih lebar ya. Oke, terus kemudian untuk menunya juga pilihannya tadi ya, nggak bisa dipilih langsung switch gitu, tapi harus direset kalau mau pindah mode. Jadi di sini kita pakai custom aja supaya bisa dirubah-rubah kapanpun gitu ya secara manual. Dan bagi sobat yang benar-benar butuh detail warna ya, mungkin yang bagi editor gitu ya, untuk PC edit biasanya penting banget itu warna. Untuk kalibrasi warnanya mungkin bisa dilihat di video atau di YouTube lainnya. Ya mereka memang menguasai dan punya toolsnya ya untuk kalibrasinya di sini karena keterbatasan jadi mohon maaf tidak ada. Oke, sampai di sini aja videonya, jangan lupa di like, subscribe dan komen terus di share juga ya videonya. Terima kasih.